Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Anggrek Kepitu. Kali ini saya mau bicara tentang hama dan penyakit tanaman. Bertanam apapun, dimanapun, itu pasti akan berjumpa dengan hama dan penyakit tanaman. Dan kami khususnya di Anggrek Kepitu akan bicara yang spesifik yang kami temukan di tempat kami. Ini saya membahas tentang hama yang dari serangga. Yang pertama adalah kita bahas pertama kutu gajah yang biasa menyerang pada tanaman anggrek. Sudah sedetil dan seteliti apapun, kadang-kadang kita kaget ya, tiba-tiba kok daun itu bagian atas ada bercak-bercak hitamnya, terus tahu-tahu sudah masuk pada daun paling dekat dengan batang. Kalau sudah masuk sampai ke batang, itu biasanya batang pun juga digigit serangga tersebut. Kalau terjadi seperti itu, biasanya kami langsung pertama potong daun bagian yang terkena tersebut. Tapi kalau sudah sampai batangnya pun kita potong ya. Kami pernah itu kurang lebih 30 pot. Kita nggak sadar saat itu kita tinggal pameran. 30 pot tersebut yang kena itu tiap pot lebih dari separuh. Kita potong. Saya pengen ngerti seperti apa toh di dalamnya. Di dalam itu benar-benar nunjem item-item itu. Di dalam batang tersebut. Itu sampai nunjem. Kita potong lagi. Sampai di mana sih batasnya? Sampai bawah. Nah, kalau sudah sampai bawah, biasanya nyerangnya bukan hanya di tiap bulb atau tiap pohon saja, pasti nyerangnya sampai bonggol bawah. Kalau sudah sampai bonggol bawah, kata teori manapun, pengalaman dari beberapa teman para petani senior, ikhlaskan dan dibakar. Karena kalau kita buang, dikhawatirkan larva yang nunjem tadi yang ditinggalkan oleh kutu gajah, dia akan bertelur. Setelah dia bertelur, dia netes, jadi tambah banyak. Itu kalau pengalaman para senior yang memberi masukan ke kami dulu, dibakar. Kadang-kadang kan eman-eman ya, satu pot separuh lebih yang kena. Waktu itu Dendrobium hybrida yang banyak kena. Lah kalau satu pot kita kadang-kadang eman-eman. Saya pernah itu eman-eman, namanya eman-eman sayang ya. Kita potong saja, yang masih seger-seger kita sisakan. Dan kesalahan saya juga, terus dipotong, disisakan karena ini seger. Saya lupa bahwa telur yang sudah ditinggalkan tadi lebih berbahaya daripada yang kena pertama. Ya sudah, yang kita sisakan, oke. Ini sudah diberi penangkalnya juga. Beberapa hari kemudian kita juga nggak tahu telur tadi sudah menetas nyerang semuanya. Hampir separuh lebih dari stok kita ya. Hybrida Dendrobium. Saya nggak nginget itu 50 pot apa 100 pot. Itu terkena kutu gajah semua. Ya akhirnya saya menuruti saran para senior, wis dibakar semua, aman, tidak mengenai yang lain-lain. Jadi seperti itu kalau pengalaman dengan kutu gajah pada tanaman anggrek hibrida. Ada tanaman anggrek spesies mungkin lebih kebal ya dengan kutu gajah. Namun kalau kita tidak mengatasi ya sama saja
suatu saat habis dengan sendirinya. Hanya lebih lamban, karena kalau dengan tanaman spesies itu kan terbiasa di hutan, daya tahan tubuh tanaman tersebut sudah lebih kuat daripada yang hibrida. Ini saya entah waktu itu saya sengaja atau saya saking repotnya dengan kegiatan yang lain jadi kurang begitu detail. Lebih gampang diselamatkan kalau menurut saya untuk tanaman spesies yang terkena kutu gajah. Asal ya, kita benar-benar ngerti betul yang mana yang terkena. Jadi yang terkena tersebut juga secepatnya untuk dipotong kompas atau potong tempat yang terkena tadi untuk tidak menyebar kemana-mana. Nah, karena saking merasa bahwa tanaman spesies itu lebih kuat fisiknya daripada yang hibrida, kadang-kadang para pemilik tanaman spesies juga rada-rada menyepelekan, nggak apa-apa kena satu, yang kena bagian daun atas, daunnya dipetik. Dia juga lupa, saya sendiri juga pernah lupa, masalahnya daun tak petik bukan tak bakar, saya buang di bawahnya. Lah ini kan menambah suburnya sang kutu gajah kemana-mana. Nah, itu pernah terjadi, hanya itu lamban. Kalau hibrida barangkali satu malam bisa habis 100 pot. Tapi kalau spesies barangkali butuh waktu 1 bulan untuk menghabiskan 100 rumpun tanaman. Jadi butuh waktu istilahnya menghancurkan tanaman itu, kutu gajah menghancurkan tanaman itu kalau di spesies waktunya sangat panjang dan tanamannya lebih kuat, jadi nggak gampang remuk redam. Kalau yang hibrida memang gampang remuk redam. Oke, jadi kalau kita memang sudah menemukan bahwa tanaman tersebut terkena kutu gajah, biarpun yang terkena itu hanya 2 pot dan semuanya spesies, biarpun tanaman spesies itu lebih kebal, lebih tahan, tidak seperti hibrida, tapi ya sebaiknya sesegera mungkin yang terdeteksi tidak kena, tapi saya yakin entah sak persen sudah ada yang nempel juga telurnya, ya, sebaiknya segera disemprot dengan insektisida, ya. Kemudian yang sudah terlanjur terkena, separah apapun, kalau memang ya separuh rumpun itu kena, ya dipotong. Tetap harus berani berkorban, dipotong, dibakar yang kena tadi, yang kira-kira masih bisa diselamatkan, direndam. Rendamnya berapa lama? Monggo, 1 jam boleh, nggak masalah. Yang penting setelah direndam, ditiriskan di angin-angin, di tempat yang teduh, kan dia sakit ya posisinya, ya jangan dipanas-panaskan dulu, tempat yang teduh banyak angin gitu aja, insya Allah terselamatkan. Karena kalau spesies itu lebih kuat, bagaimanapun tetap lebih kuat, tapi yang sudah terkena ya lebih baik dibakar biar tidak nular ke yang lain, gitu ya.